Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kita sudah tahu bersama bagaimana dalam pertandingan pertama di Piala AFF U23 di grup B Indonesia kemarin malam itu kalah dari Malaysia dengan 2-1 di Provinsi Ranyong. Dan kekalahan ini memang menipiskan peluang kita untuk bisa melaju ke babak selanjutnya di semifinal. Tetapi setidaknya masih ada harapan sambil melihat laga-laga selanjutnya di mana kita masih ada pertandingan melawan Timur Leste. Kemudian akan menunggu juga hasil-hasil yang terjadi di grup A. Di antara ada Kamboja, ada Thailand, di sana ada Myanmar, ya, juga ada Brunei Darussalam. Nah, kita akan bicara kali ini tentang sosok Marcelino Ferdinand yang kabarnya pada kemarin itu saya sempat melakukan kontak dengan manajer tim Indonesia, Pak Sumarji, untuk menanyakan perihal tentang kedatangan Marcelino Ferdinand. Karena ini ada upaya-upaya yang coba dilakukan, nah, pendekatan dari PSSI dalam hal ini Pak Sumarji, untuk bisa mendatangkan sosok pemain berusia 18 tahun ini yang saat ini kita tahu bersama bermain di Liga 2 Belgia bersama dengan KMSK Dense. Nah, kenapa Marcelino diupayakan untuk bisa datang? Ini berkaitan dengan posisi dua pemain kita yang harus bisa menjalani sanksi, ya, yaitu Titan Agung dan Komang Teguh yang tidak bisa bermain, dan mereka sudah dipastikan dicoret oleh STY dalam registrasi pemain sehingga dari 23 pemain menjadi 21 pemain saat ini. Dan mungkin saja dua pemain ini langsung dipulangkan setelah memang sudah mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak boleh bermain karena harus bisa menjalani sanksi. Makanya coba dihubungilah, ya, upaya untuk bisa merekrut mendatangkan Marcelino Ferdinand. Ya, bukan untuk pertandingan melawan Malaysia kemarin, tapi pertandingan kalau ini asumsinya menang melawan Malaysia, atau katakanlah imbang kemarin, jadi posisi kita untuk lolos ke semifinal itu terbuka. Makanya opsi untuk mendatangkan Marcelino ini itu diantisipasi oleh Pak Marji untuk bermain pada laga-laga selanjutnya ketika kita berada di semifinal atau kita masuk ke final dalam pertarungan entah melawan Vietnam dan Thailand, dua tim yang diunggulkan. Nah, pihak Dense ini ya ketika menerima hal ini tidak memberikan izin kepada Marcelino Ferdinand untuk bisa bergabung dengan timnas U23 kita yang berada di Thailand. Ya, tenaga dari Marcelino masih diperlukan dan mereka memang pasti menolak ini. Ya, sehingga pupus sudah harapan untuk bisa mendatangkan Marcelino. Ya, memang ini saya akan gambling untuk ini, coba-coba saja Pak Marji. Siapa tahu diizinkan, karena Pak Marji juga bilang dia tahu tenaga Marcelino itu pasti sangat dibutuhkan di sana, apalagi kan kompetisi di Liga 2 itu masih berlangsung. Nah, kita tahu juga Dense ini sudah melakoni laga pertama mereka di Liga 2 dan kalah dari Patro SD dengan 1-3 ya. 3-1 mereka kalah saat tandang, sehingga Marcelino ini yang bermain di posisi gelandang itu tidak akan dibiarkan untuk pergi, apalagi AFF ini kan tidak dalam agenda FIFA. Nah, kemarin itu coba-coba aja, barangkali kalau Marcelino ini bisa bergabung diizinkan, dengan catatan diizinkan ini oke lah. Tapi dengan kekalahan melawan Malaysia, saya pikir ya pantas lah, sudah wajar kalau Marcelino tidak datang. Walaupun kalau kita lolos juga kan belum tentu. Nah, itu yang dilakukan oleh Dense, bahwa mereka memang tidak mengizinkan. Mau kita lolos ke semifinal atau ke final, sulit untuk bisa mendapatkan Marcelino, apalagi setelah kita kalah kemarin. Jadi dengan posisi kita kan agak terjepit dengan kondisi harus bisa melihat hasil-hasil pertandingan di grup A. Karena ada 3 juara grup, ya saya sudah pastikan bahwa Malaysia akan menjadi juara grup B. Setelah mengalahkan Indonesia, mereka tinggal akan menghadapi Timur Leste. Dan kalau mereka bisa menang melawan Timur Leste, dan pasti menanglah melawan Timur Leste, mereka akan menjadi juara grup B. Sehingga ada 3 yang akan lolos dari 3 grup, ya mungkin Thailand sebagai tuan rumah, ya Malaysia dan Vietnam. Sementara kita berharap untuk menjadi runner up terbaik. Jadi memang saya pikir
bagi Indonesia agak berat karena Kamboja punya peluang yang besar untuk menjadi juara atau runner up di A, ya walaupun urutan terakhir keempat tidak dihitung ya. Ini yang sulit, kita berharap seperti dalam mengharapkan sebuah keajaiban aja untuk bisa lolos. Tapi oke, ya kita kembali ke topik. Ya memang Marcelino ini ya kalau bisa dilihat dia memilih untuk juga tidak datang. Oke, saya pikir wajar lah, ini kan Piala AFF dan apalagi tidak ada target dari Ketua Umum PSSI, ini anggap saja sebagai sasaran antara, karena yang diutamakan oleh PSSI adalah kualifikasi U23 nantinya di Solo, dan itu Marcelino pasti diizinkan untuk datang karena ini masuk dalam agenda FIFA, dan pada September nanti bisa dilepas oleh Marcelino untuk, karena apalagi semua bermain dalam tanggal 9 dan tanggal 12 September sebelum kembali lagi ke Belgia. Jadi fokus Marcelino saat ini adalah memperkuat Indonesia di Piala Asia kualifikasi U23, karena ini yang penting, karena kalau kita lolos ya kita punya harapan untuk bisa, mungkin saja bisa meneruskan perjalanan masuk ke 4 besar dan berharap juara 1, 2, 3 untuk ikut ke Olimpiade di Paris ya musim panas tahun depan. Ada memang satu pertandingan untuk berlangsung sebelum kualifikasi Piala Asia U23 di Solo tanggal 8 di Gelora Bung Tomo, ada FIFA Matchday. Tapi Marcelino mungkin tidak akan dimainkan di sana karena kan fokus bagi STY ini adalah di U23 ini, jadi tidak boleh diganggu konsentrasi untuk bermain di tim senior, walaupun dia adalah pemain inti yang bermain di tim senior sebagaimana dia tampilkan melawan Argentina ya dalam FIFA Matchday. Namun karena memang konsentrasi penuh diarahkan untuk di kualifikasi U23 ya, Marcelino ini akan tampil di sana. Jadi bagi Indonesia ya tidak mendapatkan Marcelino bermain di AFF ya udah oke lah, lewatkan ini dan kita lupakan kekalahan dari Malaysia. Kita tatap pertandingan selanjutnya melawan Timur Leste. Kita menang dengan gol sebanyak mungkin ya, punya harapan juga untuk bisa lolos, sambil berharap tentunya hari ini kalau nggak salah ya Myanmar dan Kamboja akan bermain. Kalau bermain imbang 1-1 peluang kita terbuka. Kalau Myanmar mampu bisa menang, apalagi Myanmar bisa menang, situasi akan enak buat kita dalam hitung-hitungan poin dan juga dengan gol. Oke, sampai di sini pembicaraan saya tentang Marcelino yang tidak diizinkan memang oleh klubnya. Walaupun ini ada harapan dari manajer tim kalau dia bisa diizinkan datang, tapi sekarang kan kita sudah kalah. Itu kalau kita bisa menang, dan saya udah bilang tadi, kalaupun kita menang dalam Malaysia, tidak akan mungkin mereka akan melepas, karena ini tenaga yang sangat diperlukan di dalam tim Dance. Dengan saya, Bung Ropan, terima kasih untuk W88, Kopi Waanal, ya, dan juga Kopi Papua yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. Ciao!